'Cause this house is not a home if Nah, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minituja, Aceh, berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil-hasil sastra. Abad ke-16 dan ke-17, seperti syair Hamsuam Pansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajustar Latin, dan Bustan-Ustar Latin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1254 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antara etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu satu, Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur, sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunaannya. 2. Melayu tinggi yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, dapatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman, suku bangsa dan budaya, pengambilan keputusan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Republik Indonesia bukanlah perkara yang mudah diputuskan. Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang banyak dan beragam, 47% dari populasi Indonesia pada tahun 1930 berasal dari suku Jawa. Artinya, bahasa Jawa adalah bahasa yang memiliki penutur paling banyak di Indonesia. Meskipun begitu, bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya adalah karena bahasa Jawa adalah bahasa yang rumit dan adanya hierarki dalam bahasa Jawa yang menjadikannya adanya perbedaan penggunaan bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan seseorang yang posisi sosialnya berada lebih rendah dan lebih tinggi. Hal ini akan menyulitkan bagi penutur baru. Di sisi lain, bahasa Melayu yang menurut sensus tahun 1930 hanya memiliki 16% penutur Nusantara dipilih menjadi bahasa persatuan di Indonesia dan kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan adalah
Yang pertama, bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antara etnis di Indonesia. Yang kedua, walaupun jenis penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. 4. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. 5. Faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur bahasa Jawa dan Sunda, serta penutur bahasa-bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. 6. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati, nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan atau berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dilakukan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya harus senantiasa kita bisa. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara. 2. Lambang identitas nasional. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitas sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitas secara nasional hanya jika masyarakat memakainya harus membina dan mengembangkan, sehingga tidak tergantung pada unsur-unsur bahasa lain. 3. Alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa dengan latar sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam fungsi ini, berbagai suku bangsa ini dapat mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu. Tidak perlu menanggalkan identitas kesatuan dan latar belakang bahasa daerahnya. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kita dapat berpergian dari satu daerah ke daerah lain di tanah air bangsa dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Dalam fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi resmi seperti upacara, pidato, penyusunan undang-undang, rapat kenegaraan, baik itu secara lisan maupun tulis. Pidato Presiden di hadapan rakyat Indonesia dalam bahasa Indonesia adalah
perwujudan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Komunikasi resmi di sekolah dan perguruan tinggi dalam bahasa Indonesia adalah perwujudan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam rapat anggota DPR adalah perwujudan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar perhubungan tingkat nasional. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia dalam buku-buku di sekolah dalam perwujudan fungsi bahan Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi guna peningkatan mutu kebangsaan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam fungsinya sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di Indonesia kecuali Aceh, Bali, Batak, Jawa, Sunda, Madura, dan Makassar. Karena bahasa daerahnya dipakai sebagai bahasa pengantar hingga tahun ketiga dari pendidikan dasar. Maka dari itu, keteladanan para guru dalam menggunakan bahasa Indonesia pasti diikuti oleh peserta didiknya. Dengan demikian, sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia terrealisasi dalam sejalan dengan fungsi dan bahasa Indonesia. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam fungsinya sebagai alat perhubungan tingkat nasional, bahasa Indonesia terbukti mampu menghubungkan partisipan yang memiliki latar belakang sosial budaya hingga bahasa ibu yang berbeda-beda. Hal ini mewujudkan jalinan komunikasi yang baik antar individu, antar kelompok, atau antar komunitas. Misalnya, dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, bahasa Indonesia digunakan sebagai penyampaian strategi dan kebijakan mengenai politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan bahasa Indonesia. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan negara lain. Dalam fungsinya sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia mampu memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern melalui penerjemahan, sajian, dan pelajaran di lembaga-lembaga bahasa Indonesia menjadi bahasa terpenting di negara Kesatuan Republik Indonesia.